5, 7. Halo guys, oke jadi udah bareng Aheri. Jadi ini andalan banget lah pokoknya. Nah mungkin ada teman-teman di sini kenapa mau remap ECU, terus pasti ada yang nanyain biasanya kelebihannya, terus apa ada efek sampingnya, dan sebelum itu kita harus tahu dulu remap ECU itu apa gitu teh. Nah, seiring perkembangan zaman sekarang di era injeksi ada yang namanya remap ya. Jadi remap, kalau remap itu kita harus tidak mesti beli dulu ECU racing. Berarti ini ECU-nya ECU standar ya. Kalau definisinya remap sendiri itu proses mengubah ya, mengubah pengaturan program di motor yang tadinya sesuai bawaan pabrik kita rubah. Jadi lebih tepatnya sih lebih menyempurnakan lah ya. Kita custom lagi settingan bawaan pabrik. Karena apa? Karena tidak semua customer tuh suka dengan bawaan pabrik gitu. Dan jalur pun pasti beda-beda, tiap kota itu kan pasti beda. Ya, tiap kota mungkin ada yang banyaknya tanjakan, turunan atau trek lurus. Nah, kita custom di situ. Jadi tiap motor memang settingannya kita sesuai penggunanya lah. Sesuai penggunanya dan sesuai keinginan pengguna gitu. Nah, sekarang manfaatnya dulu deh. Manfaat kenapa harus remap gitu? Ya mungkin bisa dijelasin lah manfaatnya gitu. Salah satu manfaat remap ya mesin lebih bertenaga gitu. Terus napasnya lebih panjang, dan yang paling kerasa itu lebih responsif. Gasnya tuh lebih responsif, lebih enteng gitu. Setelah ada manfaat pasti mungkin nggak ada efek samping yang terjadi setelah remap, apalagi ECU-nya ECU standar gitu. Ada nggak efek sampingnya gitu? Kalau efek samping kan ada yang efek yang negatif positif lah ya. Ya betul. Nah, jadi kalau untuk positifnya, remap itu sangat mungkin sekali setelah di remap tuh motor jadi lebih efisien. Lebih hemat bahan bakar. Menghemat juga bahan bakar. Lebih menghemat bahan bakar. Walaupun pada proses remapnya terkadang kita tambahin debit bahan bakar. Tapi pada hasilnya biasanya itu motor terasa lebih responsif, sehingga bahan bakar juga lebih hemat. Kenapa? Kok bisa terjadi penghematan bahan bakar sedangkan kan volume bahan bakar itu banyak yang tersalurkan? Ya, secara teoritis sih memang secara logikanya ya. Secara logika tuh harusnya ketika saya borosin lah ya, bahasa gampangnya, ketika saya borosin itu harusnya bensin lebih banyak yang dipakai. Tapi kita setting lagi di bagian yang lain supaya motor ini lebih responsif. Jadi ketika sebelum remap untuk mencapai kecepatan tertentu kita harus tarik gas lebih dalam. Tapi kalau setelah di remap narik gas dikit aja motor udah lari. Iya guys, iya makanya jangankan kita ngomongin ini ya, ngomongin apa remap, kita upgrade kirian aja kerasa nggak bahan bakar jadi birit. Sebenarnya kita tujuan remap bukan untuk hematin bahan bakar sebenarnya, cuma hemat bahan bakar tuh jadi bonus aja. Setelah kita upgrade dan hasilnya pembakarannya maksimal, ya otomatis ya tenaga mesin lebih responsif gitu. Akhirnya bahan bakar juga lebih hemat. Ini kan kalau sebagai user yang mungkin yang nggak tahu apa-apa lah, contohnya kan pasti ada kekhawatiran kalau misalkan remap takutnya merusak mesin, rusak gitu. Itu gimana menurut gitu? Ya, jadi kalau remap itu sebenarnya tergantung dari settingan, dan settingan ini yang biasanya ngeraciknya adalah tunernya ya, kayak saya ini ECU tunernya. Apakah remap bisa merusak mesin? Ya bisa. Kalau memang pengerjaannya sembarangan dan tidak didasari dengan data-data yang akurat gitu. Data-datanya ngasal, misalkan berdasarkan feeling atau berdasarkan katanya, atau kalau dari sekarang sih sumbernya dari YouTube, dari TikTok gitu ya, tidak berdasar dari data-data batasan-batasan pabrikan, memang bahaya. Mesin bisa jebol gitu, karena banyak kejadian juga. Tapi kalau memang si ECU tunernya paham untuk mengerjakan remap by data, itu sangat aman. Karena kita tidak akan memaksimalkan kinerja mesin terlalu jauh gitu. Yang kita di hanya luar kapasitas lah ya. Ya, sebenarnya kita bukan mengotak-ngatik yang memang sudah dibikin pabrikan, hanya lebih menyempurnakan saja. Memaksimalkan lah. Memaksimalkan ya.
Kan ini untuk remap ECU itu all motor nggak sih, A? Sebagian besar motor bisa. Sebagian besar motor. Memang ada beberapa motor yang tidak bisa ya, tapi memang sebagian besar motor yang beredar di sekarang di kita itu sudah bisa kita remap. Jadi kalau misalkan nih, A, setelah remap, nah kepikiran nih, A, bisa nggak sih kalau misalkan dibalikin lagi jadi normal lagi gitu? Jadi bawaan lah pabriknya gitu, bisa nggak kalau gitu? Jadi default lagi ya, berarti ke pengaturan pabrik gitu. Pengaturan pabrik lagi gitu. Itu bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi ketika kita katakanlah kita bosen ya, bosen atau memang motornya tadinya upgrade, di remap. Suatu ketika motornya balikin lagi ke standar pabrik, itu kan harus dibikin standar lagi kan. Takutnya motornya mau dijual gitu. Atau motornya mau dijual, itu bisa. Oh bisa. Gitu ada yang komentar gitu. Itu kalau misalkan remap ECU itu ternyata datanya suka berubah-ubah katanya gitu. Apa bener gitu? Kan repot kalau misalkan di jalan tiba-tiba dibawa ke sini, kok beda lagi. Iya. Gimana tuh? Memang di beberapa merek ECU tertentu ya, memang ada sih kejadian ketika kita setting di satu tempat, misalkan katakanlah setting di sini ya. Itu enak motornya. Tapi ketika dibawa pulang atau besokan harinya itu berubah settingannya. Beda lagi. Itu memang terjadi di ECU aftermarket biasanya ada kejadian kayak gitu. Tapi untuk remap sih memang hasilnya permanen sih. Kita jamin hasilnya permanen ketika kita setting di sini itu tidak akan berubah walaupun datanya aman lah ya. Datanya aman. Karena memang nyimpannya memang di chip ECU-nya, ECU standar bawaannya gitu. Nah, ini penting nih guys, pertanyaan yang ini. Jadi, A, kalau misalkan udah remap, nah, kita tuh misalkan lagi keluar kota, pengen servisnya di bengkel resmi, misalkan. Itu kan kalau resmi-resmi gitu kan udah scan-scanan gitu. Komputer ya? Komputer gitu. Nah, kalau misalkan udah remap itu masih bisa ke-scan atau kedeteksi nggak? Nah ini uniknya remap ECU ya. Uniknya remap ECU standar tuh dibandingkan dengan ECU aftermarket. Jadi memang untuk parameter data motor standar tuh masih bisa di-scan. Jadi parameter data di motor itu ketika kita mau servis ke bengkel resmi itu masih bisa terbaca. Nah, ini yang tambah penting guys pertanyaan ini. Kalian kalau misalkan mau remap, ada paketnya nggak, A? Paket harga aja. Paket harga untuk remap. Gitu. Jadi langsung tanya nih sama ownernya. Jadi kalau untuk remap kan sebenarnya gini ya, kita berbicara remap itu kita berbicara data. Nah, ketika kita berbicara data itu harus ada alat ukur gitu. Kita nggak bisa, ini saya mau remap, terus kita coba motornya di jalan, hasilnya kita jamin oke, nggak bisa. Dasarnya apa gitu? Datanya seperti apa? Nah kalau di kita itu sudah ada dyno-test ya. Dyno-test. Ini kayak belakang kita nih. Ya ini dyno-test. Jadi parameter motor itu jelas, datanya jelas. Sebelum remap berapa horsepower-nya misalkan, grafiknya seperti apa, AFR-nya seperti apa. Nah setelah remap kita compare apakah tenaganya naik atau tenaganya turun atau grafiknya berubah gitu. Jadi memang remap sama dyno-test itu sepaket pada akhirnya. Karena kalau kita remap saja atau dyno-test saja itu biasanya susah ininya. Harganya memang double nanti. Makanya kita bikin paket aja akhirnya. Karena untuk remap itu ada satu parameter yang paling penting. Jadi ada yang namanya AFR ya. Air fuel ratio. Jadi perbandingan bahan bakar dan udara. Jadi supaya tahu ini motor setelah remap campuran bahan bakarnya gimana, apakah jadi kering atau jadi terlalu boros, gitu kan? Nah setelah kita cek AFR seperti apa gitu. Nah untuk cek AFR ini harus running by dyno. Jadi seolah-olah motor tuh dipakai di jalan raya padahal dia tes di tempat. Biar jelas lah datanya. Biar jelas datanya. Yang paling penting sih selain horsepower dan torsi, ya AFR sangat penting karena campuran bahan bakar dan udara ini yang menentukan lifetime-nya motor, durabilitas motor. Apalagi kalau misalkan si usernya itu pengennya seperti ini, pengen A, pengen B gitu kan lebih jelasnya gitu ya. Contoh misalkan gini. Ada user motornya ganti knalpot,
Oh ya. Ya, terus kok setelah ganti knalpot motornya kok nggak ada tenaga gitu. Oh ternyata setelah kita cek harus ditambahin bahan bakar. Nah setelah kita tambahin bahan bakar kan kita harus tahu bahan bakar apakah pas, apakah berlebihan, apakah masih kurang. Nah dengan AFR ini yang ada di dyno ini ketahuan semua gitu. Kita ada datanya semua. Jadi nggak by feeling. Oh ini kayaknya kebasahan deh. Oh ini kayaknya kekeringan deh. Enggak. Jadi memang biar pas lah ya. Pas ya biar pas. Jadi sesuai spek motornya gimana, mau standar, mau tune up atau mau bore up sekalipun. Memang yang paling penting adalah di AFR-nya. AFR targetnya berapa gitu. Itu yang menentukan biasanya durabilitas mesin kuatnya seberapa lama tuh dari situ. Tuh, jadi by data semuanya ya, gitu. Data. Jadi nggak sembarangan. Makanya kan sering denger ya, oh bore up toto jebol misalkan. Setelah kita cek emang kering gitu, terlalu kering bahan bakarnya. Akhirnya mesin terlalu panas, overhead, jadi jebol. Untuk harga kita start dari 250.000 ya. 250.000 untuk motor-motor yang Honda Matic kecil, yang 110 cc. Dapatnya apa aja? Dapatnya ada Remap plus Dyno Test sih. Remap plus Dyno Test, cuma udah satu set pokoknya gitu ya. Mulai 250 sampai untuk yang sport 2 silinder itu misalkan kayak Kawasaki Ninja atau CBR 250 RR atau R25 MT25 itu 1 juta. 1 juta. Ya. Kalau untuk custom itu beda lagi. Itu tuh kita tadi berbicara motor standar ya. Untuk custom ya nanti kita lihat dulu speknya, bore up-nya berapa besar, speknya kayak gimana, atau memang mau ambil stake berapa. Itu menyesuaikan, lebih menyesuaikan lah ya. Lebih custom ya, lebih custom menyesuaikan lagi. Untuk motor-motor yang udah bore up mungkin udah. Itu sih lebih enaknya lebih japri aja lah kalau yang custom. Kalau untuk Jet X nih kebetulan kan Jet X walaupun 2,5 gitu, cuman kan mungkin ada perbedaan dari 2,5 yang 2 silinder gitu. Harganya gimana? Itu kita patok di 2,5 ya. 2, berarti beda ya, bukan 2,5 kayak 25 gitu ya. Udah, jadi Bu untuk Jet X tadi kena 2,5 juta. 2,5 juta. Oke, jadi untuk tadi harga ya kita udah sepil. Terus lama nggak sih kalau ini? Untuk yang standar ya, standar lah kita bicara standar ya, standar dan modifikasi ringan lah. Kayak sih jarang sih motor standar banget terus di remap tuh jarang ya. Ya minimal ganti knalpot atau kirian lah gitu ya. Kirian lah ya. Itu paling lama juga 40 menit sih. Cepet lah. Cepat ya. 3,5 jam sampai 40 menit. Kalau untuk bore up atau untuk kebutuhan racing ya, untuk kebutuhan balap itu biasanya lebih lama sih, karena kita butuh parameter yang benar-benar akurat. Oke, jadi itu ya obrolan-obrolan yang mudah-mudahan kalian semua bisa nangkep apa yang kita obrolin, dan langsung aja. Kebetulan tadi kan kalian mungkin di awal tadi video udah ngeliat ya, ini masih bawahnya tadi sempat kita coba-coba gas-gas, tapi nanti mungkin udah ada perbandingan ya, kalau misalnya udah remake ya, ada ya perbandingan, nanti kita liatin aja. Jadi bakal seberapa perbedaannya, nanti Airi aja yang jelasin. Oke guys, kita langsung aja, let's go. Oke guys, jadi ini tadi setting-settingnya udah ya, udah beres, tinggal ini dipasang. Nah kita lanjut tes untuk performanya. Jadi tadi kan udah ada data sebelumnya juga. Jadi kita lihat perbedaannya seperti apa, dan akhirnya nanti ngejelasin. Oke guys, jadi ini kita ada datanya. Oke, gimana? Oke, tadi kita running kurang lebih 20 kali ya, 20 kali running dari mulai sebelum remap dan setelah remap. Ya. Nah, ketemu di angka yang validnya di sini nih,
Ini yang sebelum before ya, yang before remap tuh yang warna kuning ini nih. Oh iya, Nah, betul, ini, betul nih. yang di bawah ini. Nah, tadi itu 11,7 horsepower di 4.400 rpm. Ya, ini ada Nah, berhubung Kang Arisman tadi pengennya PPI-nya ngebukanya lebih jauh, ya. jadi kita mundurin sedikit nih settingan PPI-nya. Jadi settingan PPI-nya di kisaran 7.000-an rpm. Jadi Ya, ya, ya. setelah remap tenaganya naik ke 12,9 sama di peak power RPM-nya 6.973. Oh iya. Itu tadi ada settingan di PPA juga. Jadi sesuai request. Ya, ya tadi gua request si PPA-nya tuh ngebukanya di 7.000-an. 7.000-an. Yang sebelumnya tuh di 6.000. 6.000 ya. 6.000. Nah, itu dia dari sini bedanya. Terus gimana berarti nih? Kalau secara kita bahas dua saja ya, biar nggak terlalu panjang. Yang pertama horsepower ya, horsepower sudah naik dari 11,7 ke 12,9, sama dari grafik sebelumnya ini agak downnya terlalu jauh ya di sini. Ya, ya jauh. Yang setelah ini yang setelahnya nih, setelahnya dia lebih tinggi pasti karena tenaganya lebih. Ya, tapi di akhir itu agak naik dia ya. tinggi karena napasnya dia panjang biasanya. Kalau habis remap biasanya gini, karakteristiknya napasnya nggak habis-habis, panjang napasnya. Itu tuh. Jadi akhirnya kan kalau yang di sini tuh udah menurun jauh banget ya. Iya, di sini ada gap yang lumayan jauh di sini. Ini kisaran 8.000 rpm lah, 8.000-an rpm. Iya. Gitu. Kalau secara AFR target juga udah aman sih, di kisaran 13-14an. Jadi buat harian, buat touring, buat jalan jauh juga biasanya lebih enak sih, tenaga ini. Oke, siap. Jadi itu biodata udah menunjukkan perbedaannya itu lumayan signifikan kalau menurut saya sih. Ya, lumayan jauh gitu, dan wah, kalian harus coba deh. Harus coba deh. Ya. Udah segitu aja dulu mungkin. Siap. Terima kasih banyak. Wah, siap. Mantap sekali. Oke guys, jadi kalian kalau misalkan mau remap terus dyno sekalian, jadi ini tuh nggak bakalan bisa bohong ya, karena di sini ada data semuanya gitu. Ya, kalian tinggal langsung aja ke Geraha Motor di daerah Manislor. Nanti gua cantumin nomor WA ininya aja lah, nomor WA adminnya ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke situ gitu. Kalau misalkan mau remap ECU, segala motor bisa katanya. Tinggal tanya-tanya aja. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya, dan terima kasih yang udah menonton. See you di next video. Thank you for watching. Bye-bye. Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something